Selamat pagi pemirsa, kepatuhan para Nah, patuh gitu kan. Kalau mencontek jangan. Jangan mencontek ya. Itu kan korupsi juga. Korupsi juga. Nah, lalu misalnya kalau di pelayanan masyarakat, kalau ada rakyat masyarakat mengurus KTP misalnya, atau mengurus SIM misalnya, atau perpanjangan STNK misalnya, atau minta izin misalnya, semuanya harus tanpa memang misalnya dibayar misalnya. 10.000, ya 10.000. Sesuai yang tertera. Nah, kalau misalnya dikasih uang 20.000, kembalikan 10.000. Jadi jangan ada yang meminta lebih dan jangan ada yang memberi lebih. Dan ini jadi sebetulnya dimulai dari situ. Dan ini sebetulnya yang harus memulai itu ya pejabat. Harus dicontohkan dari mereka. Pejabat dulu. Yang pemangku kepentingan ya. Jadi mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para dirjen, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah. Nah, gitu. Jadi jangan menuntut rakyat tidak apa. Mereka dulu. Kasih contoh ya. Kasih contoh. Karena kalau contoh nihil, ya dari bawah juga nih. Atau kalau kemudian belum sudah minta misalnya tambahan anggaran begitu ya Bang ya. Makanya kan orang kan kaget ketika misalnya mau calon gubernur, calon bupati, wali kota menghabiskan misalnya puluhan atau ratusan miliar. Iya, itu untuk apa? Makanya padahal gaji yang dia harapkan jauh lebih kecil. 5 tahun. Jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Nggak masuk akal ya? Pertanyaannya, mengapa? Tetap dikejar. Tetap dikejar. Dengan cara itu. Dengan cara apapun. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Hitung-hitungannya. Ini mestinya dijawab oleh pemerintah juga, dijawab oleh penguasa juga. Kenapa sih para calon wali kota, calon bupati, calon gubernur itu kok apa gitu? Kita harap nanti dari para pejabat juga lah yang memberikan contoh ya. Saya berkeyakinan betul Bang Elman dan berharap betul dari pejabat-pejabat ini sebagian gambarnya sedang kita tayangkan. Jangan sampai ada yang ketangkap korupsi. Maaf, bukan jangan sampai ada yang ketangkap, tapi jangan ada yang korupsi.
Karena kalau korupsi nggak ketangkap kan bisa juga. Nggak yakin. Nggak yakin. Baik, kita nanti akan bahas lebih lanjut di editorial. Kita beralih dulu pemirsa ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda. Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, pastikan panel hakim netral. Ini Ketua MK Kok Suhartoyo memastikan panel hakim yang mengadili perkara sengketa pilkada netral. Ini sampai ada pernyataan begini, maksudnya bagaimana sih Bang Eman? Ya, jangan sampai terulang lah. Kayak seperti dalam Pilpres kemarin kan. Tiba-tiba MK itu misalnya yang SK apa? Keputusan 90. Oh itu ya. Itu netral Bang. Netral itu. Makanya kalau Leo bilang netral, saya tertawa saja. Gitu. Dan masyarakat 270 juta jiwa penduduk tertawa mendengar pernyataan itu. Nah, tetapi ketika rencana mengubah undang-undang pilkada kemarin kan, itu MK top. Berani ya? Berani. Walaupun hampir dicegat juga itu sama DPR. Iya, tetapi nah disinilah harapan masyarakat di dalam sengketa pilkada ini. Sepanjang MK netral betul, netral sebetul-betulnya ya. Jadi kalau ada nanti yang diduga punya interest, punya kepentingan, punya relasi, memang jangan diikutkan dalam panel ini. Oh, supaya dia tidak bias ya. Ya, seperti kasus keputusan 90. Betul. Nah, sebetulnya kalau keputusan 90 itu diperlakukan seperti ini, ada yang condong, tidak diikutkan, mungkin keputusan 90 nggak ada. Tidak terjadi ya. Ya, kita harap kemudian nanti MK benar-benar bisa melaksanakan tugasnya secara objektif ya Bang ya? Kita yakin. Saya sih, saya secara pribadi, saya yakin MK kali ini akan netral dan ke depan juga akan netral. Baik, kita jaga sama-sama netralitas MK dan semoga itu terjadi. Kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 3 di kolom Pilkada 2024. Judul berita ini mengatakan pemilu idealnya dijeda 2 tahun. Dan di dalam berita ini dikatakan Bang Elman dan pemirsa DPR mengusulkan agar WNI diwajibkan memilih dalam setiap pesta demokrasi. Jika tidak menggunakan hak pilih, didenda atau disanksi. Memilih itu akhirnya jadi berubah jadi kewajiban. Maka kita selama ini taunya itu hak demokrasi. Bagaimana Bang Elman? Artinya kan itu hak aja. Iya. Tapi nggak ada kewajiban. Betul. Nah, sebetulnya kan persoalannya bukan soal jeda 20 tahun. Yang sekarang udah bagus pemilu serentak. Meskipun di tahun yang sama nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kan kepesertaan pemilihnya rendah Bang di pilkada ini Bang. Sebetulnya gini, rendahnya kepesertaan pemilih itu bukan soal jadwal. Sepanjang misalnya berlangsung jurdil itu mulai pileg, pilpres, pilkada itu jurdil betul ya. Jujur dan adil. Jujur dan adil dan para paslon misalnya juga memang sesuai dengan selera masyarakat, harapan masyarakat, aspirasi masyarakat. Pasti masyarakat akan datang berbondong-bondong. Tidak usah disuruh, tidak usah diminta. Bahkan rakyat itu akan datang proaktif menanya ketua RT, mana undangan saya, C6 saya mana? Oh. Kalau nggak dapat juga bisa. Oke, dia datang besoknya bawa KTP. Bawa KTP. Karena ketentuannya begitu. Iya. Jadi tidak ada alasan sebetulnya karena C6 tidak ada, lalu dia hak demokrasinya hilang. Enggak juga. Jadi ini sebetulnya ke depan mestinya penyelenggara pemilu, penanggung jawab pemilu harus betul-betul menjamin semuanya berlangsung jurdil. Jangan ada lagi cawe-cawe, jangan ada lagi bansos-bansosan, jangan ada hilir mudik. Nah semuanya serahkan kepada KPU. Jangan ada yang didatangi dan dipanggil jangan gitu. Jangan ada yang didatangi, jangan ada yang dipanggil. Misalnya memanggil kepala desa, apa segala itu. Sepanjang itu tidak ada, Leo. Orang akan datang. Orang akan datang. Berbondong-bondong. Saya bilang tadi, ketika dia bilang 2 hari, 3 hari menjelang hari hanya C6 tidak datang, pasti proaktif ya. C6 udah datang belum? Iya. Besok pergi ke ketua RT, tanya. Iya. Itu sebetulnya. Betul. Sederhana kok, Leo. Jadi bukan masalah waktu ya, bukan ada masalah waktu pelaksanaan. Jadi DPR jangan ini namanya itu gatal di kepala, garuk di kaki ini. Jaka sembung bawa golok. Tidak nyambung, lok. Pakai wajib lagi. Apa? Oke. Ya,
kita harapkan juga memang ini menjadi pemikiran yang benar-benar ya. Jangan kemudian dibuat-buat seakan-akan itu harapan rakyat. Nanti bisa jadi muncul ini harapan rakyat, katanya begitu, Bang. Ini harapan dia sendiri nih. Jangan kemudian kita melihat ada basa-basi, karena basa-basi itu pemirsa yang mengantarkan kita, Bang Elman dan pemirsa, ke editorial. Editorial pada hari ini diberi judul Cegah Korupsi, Jangan Basa-basi. Tapi soal LHKPN itu, Bang, dari sejak saya lupa ya, KPK itu ada tahun awal 2000-an ya. Itu memang selalu bermasalah. Saya pernah dalam beberapa kesempatan informal membantu petugas KPK, mereka mengatakan hampir semua LHKPN itu tidak akurat, Bang Leo, katanya begitu. Nah, ini ketika kita melihat ternyata pejabat juga yang terakhir belum juga menyerahkan LHKPN, yang sudah menyerahkan pun tidak akurat juga. Ini artinya apa sih, Bang? Ya, Bang, ini kan ya Ketua KPK sendiri mengatakan banyak LHKPN itu abal-abal. Abal-abal ya. Nggak akurat ya. Nggak akurat. Nggak lengkap. Ya palsu. Ya. Kebohongan. Tidak sesuai yang sesuai dengan aslinya. Iya. Jadi ya sekedarnya aja formalitas gitu ya. Dan ini sebetulnya ini kan soal kepatuhan kan. Padahal sebetulnya kan LHKPN itu kan awal sebetulnya kan. Iya. Awal untuk kita mengecek apakah pejabat ini jujur nggak, transparan nggak, karena itu hak publik. Betul. Begitu dia menjadi pejabat publik, maka publik berhak tahu siapa dia, berapa hartanya, itu dulu kan gitu kan. Kalau memang dia tidak siap hartanya dibongkar, ditelanjangin, jangan jadi pejabat. Nah ini soal. Tetapi sekarang kan LHKPN itu kan ya wajib, tapi tidak punya sanksi. Iya, kalau tidak diserahkan atau tidak diserahkan dengan akurat, tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Betul. Apalagi di sini kan Ketua KPK kan bilang, terindikasi juga. Sebagian besar LHKPN itu terindikasi ada suap. Ada gratifikasi. Ini Ketua KPK loh. Nah, pertanyaannya sebetulnya kan, ketika di situ ada indikasi suap, ada indikasi gratifikasi, kenapa KPK tidak mengejar? Kan ini sebenarnya pintu masuk buat KPK untuk mengusut. Oke. Tataran formalitas. Tapi kita akan bahas, Bang Elman dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 10 Desember 2024. Cegah korupsi, jangan basa-basi. Cegah korupsi, jangan basa-basi. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terus menyisakan masalah dari waktu ke waktu. Sejak dulu hingga sekarang, kepatuhan para pejabat penyelenggara negara terkait dengan penyerahan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nyatanya tak pernah bulat atau menyentuh angka 100%. Kini yang tengah disorot ialah kepatuhan para pejabat negara pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada Oktober lalu. Hingga awal Desember, pejabat di tingkat menteri, wakil menteri, dan utusan khusus Presiden Kabinet Merah Putih maupun kepala lembaga atau badan setingkat menteri, lebih dari sepertiganya belum menyerahkan LHKPN. Menurut data KPK, per Jumat 6 Desember lalu, dari total 124 pejabat, baru 74 orang yang melaporkan harta kekayaan mereka. Sisanya 50 orang belum lapor. Dengan kata lain, kepatuhan para pembantu presiden dalam menyerahkan LHKPN itu sampai hari ini baru sekitar 60%. Sangat mungkin pejabat-pejabat publik yang levelnya di bawah mereka jauh lebih banyak yang belum melaporkan. Namun, itu baru satu persoalan dalam kaitan LHKPN. Soal lain yang tidak kalah memprihatinkan ialah bahwa LHKPN yang sudah diserahkan atau dilaporkan pun ternyata tak semua disandarkan pada prinsip kejujuran. Padahal,
Prinsip itulah yang seharusnya menjadi jiwa dan dasar dari pelaporan LHKPN. Harus diakui, masih banyak penyelenggara negara yang melaporkan data kekayaan mereka tidak sesuai dengan kenyataan alias penuh kepalsuan. Ketua KPK Nawawi Pomolango pun dalam pidatonya saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia kemarin menginformasi hal tersebut. Nawawi dengan tegas mengatakan kebenaran isi LHKPN para pejabat memprihatinkan. Ia bahkan menyebut berdasarkan pemeriksaan LHKPN oleh KPK masih banyak ditemukan laporan harta kekayaan yang terindikasi penerimaan suap dan gratifikasi. Betul yang dikatakan Nawawi. Fakta ini sungguh memprihatinkan. Oleh sebagian penyelenggara negara, pelaporan harta kekayaan sepertinya masih dianggap sekadar basa-basi formalitas. Padahal hakikat LHKPN sejatinya ialah salah satu bentuk transparansi sekaligus keberpihakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. LHKPN merupakan instrumen pencegahan korupsi paling awal. Pelaporan LHKPN adalah bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, ia tidak hanya bersifat wajib secara hukum, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. Dengan pemahaman seperti itu, semestinya kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi para pejabat publik itu tidak boleh disepelekan, apalagi diabaikan. Ada taruhan besar jika menyepelekan kewajiban itu karena pada ujungnya nanti dapat memunculkan risiko konflik kepentingan serta mencederai integritas pejabat negara. Pun menjadi sia-sia tatkala Presiden Prabowo yang dalam beberapa kesempatan selalu bersuara keras soal pemberantasan korupsi, tetapi para pembantunya justru melakukan hal yang sebaliknya. Salah satunya dengan keengganan mereka melaporkan harta kekayaan ke KPK. Kiranya Presiden juga mesti tegas bila perlu memberikan sanksi kepada jajaran di bawahnya yang menyepelekan LHKPN. Di sisi lain, KPK sebagai lembaga yang menangani LHKPN juga tak boleh menganggap itu hanya sebagai syarat administrasi para penyelenggara negara dalam kaitan pencegahan korupsi. Lembaga anti rasuah itu harus sungguh-sungguh melakukan verifikasi. Bukan sekadar verifikasi administratif, melainkan juga verifikasi faktual manakala ditemukan laporan kekayaan yang melenceng jauh dari profilnya sebagai penyelenggara negara. Korupsi ialah kejahatan luar biasa. Pemberantasannya juga memerlukan langkah luar biasa dari hulu sampai hilir. Pemberantasan dari hulu bersifat pencegahan. Momentum Hakordia 2024 dan pergantian pucuk pimpinan KPK yang sebentar lagi bakal dilantik hendaknya dijadikan titik tolak untuk menjadikan LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi yang bergigi, bukan laporan basa-basi. Apalagi laporan penuh misteri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bang Elman, kalau bicara LHKPN itu yang Abang tadi katakan, semua orang saya yakin sudah tahu tidak ada sanksi kalau pejabat tidak menyerahkan LHKPN dengan sebenar-benarnya. Artinya Bang, ketika aturan itu dikeluarkan, saya rasa juga memang ya basa-basi juga mengeluarkan kewajiban untuk memberikan LHKPN. Selama itu tidak diubah, artinya kita semua memang tidak mau benar-benar memberantas korupsi. Bagaimana Bang? Ya, memang di sini sebetulnya masyarakat sudah berharap Presiden dalam hal ini harus tegas. Tegas dalam pengertian kalau ada pejabat menteri atau setingkat menteri, setingkat lembaga tinggi negara, wamen dan seterusnya, ataupun dirjen yang tidak menyertakan LHKPN dan tidak jujur, mestinya tindak. Tindakannya apa Bang? Kan ya, tidak ada aturan hukumnya Bang. Ya paling tidak mungkin ya itu yang perlu diatur. Tapi kan
sementara ini kan bisa dipanggil. Oke. Jadi kalau misalnya belum ada menunggu ada sanksi pidana misalnya, panggil. Jadi kan misalnya kan ini kan dari 174 kan baru 70. Ya kan? Yang sudah melaporkan. Berarti 50 baru 74. 50 kan belum. Nah, 50 orang ini misalnya panggil. Kenapa kau nggak apa nih? Ini pentingnya itu. Baik, kita akan bertanya juga Bang Elman dan pemirsa. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Pak Gufron, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Gufron, ini LHKPN ini sudah menjadi masalah klasik ya. Saya ingat dari KPK sejak pertama kali ada, itu LHKPN itu tidak pernah tepat waktu, lalu tidak pernah seakurat-akuratnya. Karena tidak ada aturan sanksi pidana misalnya untuk memaksa para pejabat menyerahkan. Ini sebetulnya bisa diubah atau tidak Pak Gufron, aturan tadi itu? Jadi sebenarnya LHKPN itu adalah cara negara untuk mengontrol harta dari aparatur penyelenggara negara. Itu sebenarnya adalah cara kontrol ya. Bukan pada soal lapor tidak lapornya itu urusan administrasi. Tetapi yang substansi kemudian ada tidak harta kekayaan yang irasional atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi substansinya adalah kemudian nanti setelah laporan, itu adalah cara kami untuk membandingkan. Jadi setelah laporan itu adalah tahap pertama ya secara administrasi. Maka kemudian selanjutnya KPK akan memeriksa ada tidak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak rasional. Nah, kalau ada tidak rasional, maka kami itu masuk menjadi bagian dari bisa dilidik untuk tindak pidana korupsi. Ya, berarti kan sebetulnya dari awal LHKPN ini harus masuk tepat waktu dan tepat jumlah kan kalau saya mau pakai istilah itu Pak Gufron. Dan itu tidak bisa dipastikan selama sekian puluh tahun karena memang tidak ada sanksi yang keras memaksa pejabat untuk menyerahkannya. Begitu kan Pak Gufron? Ya, jadi memang kewajiban itu kewajiban yang masih sebagaimana disampaikan tadi memang agak semu ya, agak banci, diwajibkan. Tapi kalau tidak ada kalau ada pelanggaran terhadap pemenuhan tepat waktunya tanggal 31 Maret itu memang sejauh ini belum ada sanksi pidananya. Yang ada sanksi pidananya setelah kami periksa bahwa laporan kekayaannya itu ada yang irasional atau tidak. Ini harus diubah oleh siapa sebetulnya Pak Gufron supaya kemudian LHKPN yang kita rancang, maksudnya negara rancang untuk memastikan pejabatnya tidak korupsi selama menjabat itu benar-benar efektif. Yang mengubah aturan soal LHKPN ini harusnya siapa? Apakah pemerintah, presiden, atau DPR, atau siapa nih Pak Gufron? Ya, lembaga yang berwenang melakukan pengaturan yang memiliki wewenang legislatif ya presiden bersama DPR. Kami presiden kan pelaksana saja, jadi kami melaksanakan. Jadi selama itu belum dilakukan ya artinya kita bicara lagi dengan Anda atau mungkin dengan pimpinan KPK berikut akan tetap terjadi seperti ini ya Pak Gufron ya, bahwa LHKPN itu ya formalitas saja begitu. Begitu bukan Pak Gufron? Bukan. Sisi anunya ya, sisi substansi kami terus tingkatkan. Tapi kalau Anda tadi bertanya bahwa yang mewajibkan dan kemudian memberi sanksi terhadap pelanggaran atas tidak dilaporkannya harta kekayaan penyelenggara negara, itu sekali lagi kewenangan pembentuk peraturan yaitu presiden bersama DPR. Tetapi walaupun begitu, KPK walaupun tidak memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi KPK bisa terus meningkatkan apa? Meningkatkan pertama jumlah penyelenggara negara yang terlingkupi. Kami selama ini sudah terus ditambah ya. Yang kedua, dengan transaksi saat ini sudah banyak menggunakan elektronik, misalnya gaji sudah elektronik dan semua banyak penggunaan elektronik. Kami saat ini setelah bekerja sama ataupun berkoneksi dengan perbankan, dengan perpajakan, dengan BPHN, dengan BPN,
ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk kemudian mengkoneksikan lalu lintas transaksi keuangan tersebut untuk meningkatkan pemeriksaannya. Baik, Pak Gufron, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Selama ini, apakah berdasarkan LHKPN, kemudian KPK bisa menemukan ada kasus korupsi, Pak, selama ada aturan LHKPN ini? Atau memang belum pernah terjadi itu? Banyak, jadi LHKPN ini fungsinya bisa jadi pemantik ya. Jadi kan tiap tahun kami kemudian adakan pemeriksaan terhadap harta-harta yang dilaporkan. Kalau kemudian ada anomali, maka kemudian kami periksa untuk dilakukan penyelidikan atau supporting ya. Jadi bisa jadi pemantik di awal atau juga kemudian LHKPN ini bisa kemudian mensupport. Jadi ada tindak pidana, tindak pidana yang sudah kami periksa, sudah lidik. Kemudian LHKPN ini bisa mensupport untuk harta-harta selain yang kami tangkap pertama. Jadi seandainya kami tangkap tangan pertama dapat 2 ataupun 3 M, tapi kami kemudian setelah pemeriksaan di lapangan misalnya dapat 10, maka gap antara ditangkap tangannya itu 2 M sampai mendapatkan kemudian 10, yang 10 itu kami lihat di LHKPN dilaporkan atau tidak. Kalau tidak dilaporkan, maka itu menjadi bagian dari kemudian tindak pidana baru yang ditempelkan atau disuportan kepada tindak pidana yang pertama. Jadi LHKPN ini amat sangat penting untuk menjaga para pejabat supaya tetap bersih. Cuma sayangnya belum ada aturan tegas yang memaksa pejabat untuk menyerahkan laporan setepat waktunya dan sejujur-jujurnya. Kita akan dorong itu. Terima kasih Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Gufron. Ada di tangan pembuat undang-undang, Bang, pemerintah dan DPR untuk memaksa supaya LHKPN ini tepat waktu dan tepat angkanya. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan kalau itu sih benar ya. Sebetulnya kalau bisa walaupun belum ada sanksi formalnya ya, pidananya. Tapi kan bisa juga, katakanlah Presiden memberhentikan kan. Bisa. Artinya kan panggil. Sampean kalau nggak buatkan LHKPN, saya berhentikan loh. Hak Presiden kan. Hak prerogatif. Hak prerogatif. Iya juga ya. Artinya dia nggak usah beritahu. Artinya kan ya udah resapel. Tapi kan lama-lama di antara mereka kan tahu, oh karena LHKPN-nya nggak usah diberitahu karena LHKPN. Kan itu bisa sebenarnya. Itu tidak menyalahi apa-apa? Tidak menyalahi apa-apa, kan hak prerogatif kan. Itu bisa cara itu sambil menunggu ada aturannya. Tapi kedua juga tuh dia kan KPK. Kalau KPK serius, tadi kan sebenarnya kan pimpinan KPK mengatakan menemukan terindikasi di antara hartanya itu ada terindikasi korupsi, suap dan gratifikasi. Kan korupsi kan, itu karena korupsi. Nah, artinya ini aja dulu dikejar. Kan sudah ada indikasi. Kok sudah ada indikasi kok hanya dipelototin gitu. Kan ini kan rakyat kan tidak perlu pelaporan ini. Rakyat tidak memerlukan bahwa KPK mengumumkan bahwa di antara harta yang ada dalam LHKPN pejabat itu terindikasi suap dan gratifikasi. Itu tidak diperlukan masyarakat. Masyarakat memerlukan yang terindikasi itu mana? Usut dong. Kok pintu masuk? Terbukti atau tidak? Ini kan tidak dilakukan. Jadi sayang sekali seluruh LHKPN itu dugaan kita itu hanya sekedar hiasan aja. Formalitas. Ada gitu kan. Kan kalau memang itu buat KPK jadi serius, periksa dong. Dia buat dulu divisi khusus. Memprototin LHKPN ini. Verifikasi ini. Benar tidak yang dilaporkan itu. Kan itu sudah ranah mereka kan gitu kan. Tapi itu kan sepanjang yang kita ketahui belum dilakukan. Nggak tahu kalau seperti Pak Gufron tadi ada gitu kan. Tapi kan buat dong, nyatakan dong kan. Nah, itu sebetulnya kan gini loh. Soal LHKPN ini kan itu kan awal untuk kita mengetahui pejabat ini jujur nggak.
transparan nggak? Masuk akal apa tidak ya kekayaan yang dimiliki? Benar nggak? Semua kekayaannya itu adalah betul-betul hasil keringat dia. Hasil usahanya. Nah, kalau sudah ketahuan dari awal LHKPN-nya bahwa hartanya memang banyak yang bisa dipertanggungjawabkan, masa orang seperti ini masih diberi kesempatan menjabat kan gitu kan? Kan itu menjadi soal besar. Bagaimana misalnya presiden makan memberantas korupsi, tetapi ada pejabat yang dibiarkan, hartanya tidak jelas, gitu kan. Memang kita harus, masyarakat harus mendukung presiden kan, gitu kan. Tetapi sebetulnya kan ada cara yang membantu presiden misalnya kan. Coba tertibkan dulu LHKPN ini. Makanya sebetulnya sebelum orang diangkat jadi pejabat, pastikan dulu LHKPN-nya. Diseleksi dari situ bisa juga ya. Mestinya kan gini kan, ke depan orang mau jadi capres, LHKPN-nya mana? Kasih lihat jadi dulu. Ini syaratnya ini. Jadi syarat untuk menjadi calon presiden LHKPN. Syarat untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah, LHKPN-nya mana nih? Menteri juga. Menteri juga dan sama. Sejabat setingkatnya. Dirjen juga sama. Dan seterusnya gitu. Jadi caleg juga sama. Jadi anggota DPR, anggota DPRD, LHKPN-nya dulu. Jadi jangan setelah diangkat baru ada kewajiban. Nah, kan dia mau menjadi mau jadi pejabat. Ya kan, pejabat publik. Penyelenggara negara. Maka dia siap dong untuk ditelanjangi. Kan begitu. Jadi dari awal dia sudah prepare bahwa dia akan membuka seluas-luasnya seluruh harta yang ada yang menjadi milik dia. Pertanyaannya Bang, kalau kemudian seperti yang Bang Elman tadi usulkan bahwa sambil menunggu aturan tertulis, aturan sanksi pidana yang memaksa pejabat penyelenggara negara menyerahkan LHKPN-nya presiden sebagai eksekutif tertinggi, kemudian bisa menekan katakanlah begitu bawahan-bawahannya, kalau itu kemudian misalnya terjadi pada orang-orang dekatnya Bang, kepada orang-orang dari partainya, kepada orang-orang kepercayaannya, apa itu akan dilakukan juga Bang? Gini Bung Leo, dalam bulan November yang lalu, Presiden Prabowo, Presiden Cina, ya kan, Xi Jinping, ya kan, dia pengadilan sana menghukum mati mantan gubernur bank sentralnya sama wakil bank sentralnya kan. Ini udah pasti orang dekat presiden, kepercayaan dia. Orang dekat, orang kepercayaannya. Tapi hukuman mati, walaupun sekarang ada penundaan 2 tahun. Tapi hukumannya tetap berlaku. Dan kalau 2 tahun ini dia betul-betul membuka dan menyerahkan semua yang pernah dia curi, dan membuka, artinya semua berjalan baik, maka hukumannya bisa turun menjadi seumur hidup. Nah, tapi artinya bisa, Leo. Itu di Cina, Bang? Di Cina. Di sini pun mestinya bisa. Kan ketika seseorang menjadi kepala negara, maka siapapun di antara orang dekat, pembantu-pembantu presiden, semuanya orang dekat. Kan nggak mungkin orang jauh. Betul. Tapi orang dekat ini juga harus betul clear. Clear and clean. Kan begitu kan. Bagaimana kita bisa menyehatkan rumah kita kalau kemudian orang-orang dekat kita ternyata membawa penyakit, begitu ya analoginya ya? Ternyata jorok, ternyata mengandung kuman penyakit. Nah, jadi ini sebenarnya kan bisa, Leo. Bukan tidak bisa. Kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat. Ya, silakan Pak Bion, langsung pendapat Anda, Pak. Bang Herman Saragih. Ya. Terima kasih. Jadi begini, tentang LHKPN ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 untuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Ya. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bicara terhadap pejabat negara yang tidak melaporkan terhadap LHKPN, di sini ada sanksi yang diberikan oleh KPK dalam konteks sanksi administratif. Ini tidak memberikan efek jera bagi pejabat negara, baik setingkat menteri maupun gubernur dan lainnya tentunya. Nah, oleh karena itu, perlu kita segera melakukan amandemen terhadap undang-undang yang mengatur tentang LHKPN ini dalam konteks pemidanaan represif dalam konteks penegakan law enforcement. Itu satu. Yeah. Lalu yang kedua, saya menjadi risih ketika Pak Prabowo tidak hadir dalam proses hari ulang tahun, katakanlah peringatan anti korupsi sedunia. Presiden dalam hal ini harus memberikan warning kepada pejabat negara. Dia harus hadir. Saya terus terang jujur, Bung Leo, Bang Herman Saragih, saya kecewa sama Pak Prabowo. Saya ini mati mendukung dia loh ini. Sampai saya demo segala. Tapi kalau dengan demikian Pak Prabowo, saya katakan Pak Prabowo tidak konsisten terhadap statement politik yang diberikan pada saat pelantikan. Itu dua. Baik. Lalu terakhir, Bang Herman Saragih, Bang Leo, kita ini terus terang saja tiap hari kita bicara korupsi di Metro. Kalau saya sederhana, Bang Leo, Bang Herman Saragih, kita coba melihat Korea. Itu Korea dalam penegakan hukum mereka sangat tegas. Sehingga mereka bersih dari korupsi dan nepotisme ini. Mungkin ini yang diterapkan di Indonesia. Apapun cara-cara kita sekarang ini, mereka ini tidak ada seperti selebriti, Bang Leo, Bang Herman Saragih. Harus mereka tegas ya. di penjara itu. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, tadi saya dengar penjelasan Pak Elman ya. Itu saya sangat setuju sekali. Bahwa seharusnya laporan harta kekayaan itu adalah sebelum ya. Jadi kalau misalnya tidak ada laporan harta kekayaannya, maka itu perlu didiskualifikasi. Tidak perlu lagi selanjutnya lagi ya. Tidak boleh ikut. Jadi memang ini pemerintah kita ini agak namanya kurang tegas ya, apalagi baru-baru ini memperingati Hari Anti Korupsi itu seharusnya kan di situ momen untuk penekanannya lebih tegas ya, untuk mengambil tindakan-tindakan, karena memang juga saya pernah dengar itu sudah lama menjabat tapi belum pernah ada laporan harta kekayaannya. Ini bagaimana ini ya, pejabat ini pejabat negara. Kita saja orang di bawah biasa itu agak tegas di bawah. Itu peraturannya itu ada begitu belum terpenuhi maka diberikan sanksi. Ini pejabat negara bagaimana bisa menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh negara kalau itu saja tidak dipenuhi. Jadi ini satu ciri bahwa pejabat tersebut yang tidak melaporkan harta kekayaannya itu sebenarnya tidak mampu ya, atau tidak belum mampu untuk menjalankan tugasnya itu. Jadi ini memang satu hal yang perlu ditindak atau diberikan tindakan yang tegas, bahwa seperti tadi yang saya ulangi kembali ini kata Pak Elman, bahwa harus sebelumnya ketika tidak terpenuhi maka harus didiskualifikasi, jangan ikut lanjutannya itu ya, supaya nanti ini kan sebuah permulaan daripada adanya korupsi nanti. Karena ini saja laporan harta kekayaannya tidak ada, apalagi kalau berikutnya lagi ini untuk menghindari atau untuk mengurangi, meminimalisir adanya korupsi, maka laporan harta kekayaan itu adalah salah satu
caranya ya. Persyaratan bahwa itu perlu ditegas ya, diberikan tindakan tegas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra, kita masih basa-basi atau sudah sungguh-sungguh mencegah korupsi? LHKPN ini ya seperti itulah adanya. Bagaimana pendapat Ibu? Silakan Bu. Bung Leo, bukankah itu hal yang biasa dilakukan selama ini? Iya, biasa ya. Bukan basa-basi lagi, biasa. Semua keadaan dibiarkan abu-abu. Nah, jadi nanti kedepannya mencari celah-celah. Lah, dari kedua penelpon yang terdahulu aja kita udah dapat mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya dan keterangan Bu Elman dan keterangan sebelumnya kita ini harus sudah melakukan hal-hal yang transparan dan kalau itu salah ya harus ada ketegasan. Itu jangan berlindung di balik kata-kata itu biasa dilakukan. Sampai kapan begitu? Gratifikasi saja biasa diberikan ya itu udah biasa. Kalau orang diberi kalau aturan pidana yang memaksa pejabat menyerahkan LHKPN tepat waktu dan tepat isi, tidak direkayasa, tidak asal-asalan, tidak formalitas saja, itu tidak pernah ada. Kalau pemerintah dan DPR sebagai pembuat peraturan perundang-undangan tidak mau mengadakan itu, artinya memang kita kan rakyat hanya melihat bahwa ya LHKPN itu pun hanya basa-basi. Menurut Ibu Indra bagaimana? Betul. Itu yang selama ini dilakukan juga. Kan rakyat berteriak-teriak, udah tahu kok itu kejadiannya demikian. Nah, kenapa DPR juga diam saja? Jadi saat ini Bung Leo yang dibutuhkan adalah siapa yang berani melakukan hal-hal yang tidak biasa. Transparansi dan ketegasan. Itu yang akan membuat berubah ya? Ya, begitu. Oke. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. 3 pemirsa kita kelihatannya harusnya menjadi anggota DPR atau harusnya menjadi pemerintah Bang Elman, supaya kemudian aturan yang memaksa LHKPN itu diserahkan bisa jadi. Tapi bagaimana Bang, kalau kita tidak melihat ada perubahan dalam hal itu, lalu Presiden pun misalnya tidak melakukan seperti yang tadi Bang Elman usulkan, ya ini kita semua berbasa-basi saja di sini Bang. Bagaimana Bang? Ya memang benar ya Bung Leo ya. Sebetulnya kan sekiranya memang serius memberantas korupsi ini, mestinya pemerintah pertama segera buat undang-undang perampasan aset. Hasil pidana korupsi ya? Perampasan aset, hasil pidana korupsi bersama dengan pembuktian terbalik. Oke. Ya, kedua, LHKPN ini diwajibkan. Dan ada sanksi pidananya. Jadi sebetulnya kalau ini segera simultan dilakukan, satu paket dilakukan, nah itu akan menjadi salah satu bukti ada keseriusan pemberantasan korupsi. Meyakinkan kita ya, bahwa ini bukan basa-basi. Nah, karena ini kan korupsi ini kan kejahatan sangat luar biasa. Kalau tidak salah masih dimasukkan. Salah-salah negara bisa gagal kan. Bisa bangkrut. Bisa bangkrut. Nah, pertanyaannya kembali kepada soal Cina itu tadi. Mengapa Presiden Cina itu setuju mantan gubernur Bank Sentral itu dihukum mati? Karena dia mau menyelamatkan 1,5 M lebih penduduknya. Ini satu orang dihukum mati untuk menyelamatkan 1,5 M penduduk Cina. Sama juga misalnya kita. Kalau kita mau menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan republik ini, menyelamatkan 270 juta jiwa orang, maka tidak
tidak perlu ragu untuk menghukum berat para korupsi. Oke. Bahkan tidak perlu hukuman mati, kan begitu kan. Baik, kita harus jeda lagi Bang Elman, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di ujung dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang bisa membuat perubahan, Bang? Kalau kemudian kita melihat Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia itu setiap tahun diperingati, setiap tahun pejabat selalu mengatakan lawan korupsi, jangan korupsi. Tapi secara fundamental seperti yang tadi Bang Elman katakan, undang-undang yang memaksa membatasi ruang gerak korupsi itu, koruptor itu ya tidak pernah jadi. Artinya kan kita memang pura-pura saja, Bang. Kita basa-basi saja. Iya, memang acara-acara Hari Anti Korupsi Sedunia ini kan hanya acara apa namanya itu, biasa-biasa aja, seremonial aja. Nggak ada maknanya. Ini kan hanya karena hari korupsi buat upacara, dan ada anggarannya pula itu kan. Ya, sudah nggak ada gunanya. Ya kan? Memakai uang negara lagi kan gitu. Uang negara atau uang kita? Ya uang rakyat lah. Uang rakyat. Jadi artinya kan sepanjang tidak ada keinginan semuanya ya, mulai dari atas sampai ke bawah, ya percuma aja kan. Jadi mungkin kita bisa menyarankan kepada pemerintah ya, juga kepada DPR, bagaimana kalau misalnya yang tidak melaporkan LHKPN itu diumumkan. Diumumkan. Oke. Nah, diumumkan di surat kabar, diumumkan di televisi. Ini loh. Jadi misalnya kan dikasih batas waktu. Tanggal segini sampai tanggal segini. Di luar itu maka diumumkan. Berhari-hari diumumkan namanya. Pejabat ini, dan di koran dan di televisi. Mencemarkan nama baik nggak itu, Bang? Enggak juga. Nanti dianggap begitu, Bang. Enggak, apa yang mencemarkan nama baik? Kan LHKPN kok. Kan LHKPN itu kan bisa kan kena apa cemarkan nama baik. Iya. Kan Leo kan diminta untuk buat LHKPN. Kalau tidak buat, kita umumkan. Inilah pejabat yang tidak melaporkan LHKPN sampai hari ini. Sebagai desakan sosial juga. Ya iya, diumumkan kan. Ya terserah dia malu atau tidak. Nah, kedua, sebetulnya kita juga bisa minta kepada presiden misalnya. Mereka yang tidak melaporkan LHKPN-nya, panggil secara persuasif, kasih waktu. Kau mau nggak? Kalau tidak, ya sudah. Berarti orang ini tidak cocok. Baik. Orang ini kita tengarai memang menyimpan harta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, alias korupsi. Ya buat apa pejabat seperti ini? Ini kan akan menjadi residu ini. Ini akan menghancurkan republik ini. Yang kita sampaikan ini bisa berubah, Bang? Bisa kemudian dilakukan oleh Presiden Prabowo? Harapan kita begitu. Kita berharap ya? Kita berharap. Oke. Jangan kita bilang tidak yakin. Masyarakat berharap segeralah, dan kita harus bantu Presiden untuk membersihkan para koruptor ini. Baik. Kita harap itu akan terjadi, Bang Elman Saragih. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Bisa kepatuhan serta kejujuran para pejabat negara dalam pelaporan LHKPN jadi langkah awal untuk mencegah korupsi. Sayangnya kepatuhan dan kejujuran ini belum terlihat dari para pejabat negara pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan tekad kuat untuk memberantas korupsi di tanah air, namun tekad itu tidak akan banyak berbuah kalau jajaran kabinetnya justru tidak menunjukkan keinginan yang sama, seperti terlihat dari banyaknya pejabat yang masih belum melaporkan LHKPN-nya. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.